sesuai dengan tema, apa yang harus milenial dapat dari Instagram? Dari sosmed lah. Satu, personal branding. Kedua, git community. Yang ketiga, passive income. Ini merupakan uh, skema yang udah pernah gue alami sesuai dengan pengalaman gue pribadi seperti itu. Jadi bukan sebuah teori sih, tapi ini kayak teori by experience aja. Nah, personal branding di sini kita harus mendapatkannya dari Instagram. Sekarang contoh, gue sedang membangun personal branding gue sebagai content planner, sebagai yang ngebuat konten, yang nge-manage konten, dan nge-analitik konten, kayak gitu. Gue mempersonal brandingkan diri gue sebagai Tito Ihsan Rozak itu adalah orang yang gak jauh pembicaraannya untuk sosial media, gitu. Ketika gue udah punya personal branding sebagai itu, yang artinya gue punya lingkaran di sosmed itu yang berhubungan dengan Instagram, yang ngomongin Instagram juga, kayak gitu. Contoh, bahasanya agak susah kalau misalnya ditarik di posisi gue sekarang, karena gue ngomong sosmed, gue juga ngomongin sosmed, gitu kan, susah. Contoh misalnya si Mas Raka ini, dia di sosmed ini dia pengen ngomongin bagaimana caranya gue belajar di Turki, gitulah katakanlah. Nah, personal brandingnya si Raka ini udah kebangun nih. Pokoknya lu kalau mau belajar beasiswa atau belajar di Turki lah, lo pasti ada Rakanya di situ. Nah, itu personal branding. Ketika Raka ngomongin itu terus, ngomongin belajar di Turki gimana, gurunya gimana, lingkungan kuliahnya gimana, materinya kayak gimana, dan seterusnya, terciptalah Git community ini, terciptalah komunitas yang bagus, lingkaran yang bagus untuk si Raka, dan juga untuk yang orang-orang yang melingkari Raka itu orang yang sama gitu, yang dia pengen tahu gimana sih cara belajar di Turki, kayak gitu. Nah, ketika udah masuk ke Git community, barulah dia ke passive income. Nanti nih akan kita bahas, ini menarik soalnya. Satu, personal branding adalah bagaimana kita membangun dan mempromosikan apa yang kita perjuangkan. Begitu. Contoh, gue di Monitor Plan. Tito Ihsan Rozak kan itu namanya Tito Ihsan Rozak, Tito Ihsan strip konten strategi. Yang artinya gue sedang membangun konten strategi. Entah perusahaan konten, entah ngebuat konten, entah apapun itu, hubungannya semua dengan konten strategi di digital, seperti itu. Dan juga mempromosikan apa yang kita perjuangkan, kayak gitu. Tujuan gue adalah Monitor Plan itu sebagai agensi, media agensi, gitu, yang cangkupannya nasional dan internasional. Nah, dari sekarang ini gue mempromosikan apa yang gue perjuangkan. Dari mulai kontennya, dari mulai produknya, dari mulai, dan juga jangan lupa jasanya, kayak gitu. Jasanya sampai sekarang juga gue masih promosikan terus sampai nanti, kayak gitu. Personal branding. Nah, untuk teman-teman yang lagi kuliah atau kategorinya milenial ini, personal branding itu bisa kita luapkan atau bisa kita share itu dengan 5 kategori ini, atau bisa yang kategori lainnya. Satu, hard skill, soft skill, knowledge, interest, and behavior, kayak gitu. Nah, kalian bisa melempar dalam sosial media itu berupa konten yang isinya mungkin hard skill Anda, soft skill Anda, pengetahuan,
interest atau ketertarikan Anda terhadap sesuatu ataupun kebiasaan Anda. Kayak gitu. Balik lagi, contoh, gue mau naikin personal branding tadi tuh. Gue pengen naikin apa sih? Oh, gue pengen naikin si soft skill gue dibikin konten. Apakah gue menaikkan hard skill? Belum tentu. Apakah gue ngelempar knowledge gue? Belum tentu. Tapi gue lebih melempar si soft skill gue ke sosial media. Kayak gitu. Ada nggak orang-orang yang melempar behavior-nya? Ada. Ya kita semua. Kita pasti punya Instagram yang dulunya kita melempar kebiasaan kita. Entah jalan-jalan, entah belajar, entah makan, atau apapun itu. Paling gampang, kalau emang kalian mau menjadikan sosial media ini adalah uh, ladang untuk kalian mencari 3 ini, adalah kalian melempar behavior. Kebiasaan Anda apa, lempar di sosmed. Contoh kebiasaan Anda di Turki ini apa ya? Kayak ngapain ya? Kayak nongkrong gitu kan. Foto aja nongkrong dimanapun, di tempat apapun itu di Turki, ya pasti orang akan tertarik dan minimal dia bertanya, ini tempatnya di mana, harganya berapa, makanannya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah good community. Komunitas yang baik untuk sosial media Anda, berikut juga dengan Andanya. Ciptakan lingkaran yang baik dan tidak terbatas untuk mendapatkan seluas-luasnya teman. Ini kayak apa ya? Kayak materi untuk anak SMP nih. Mendapatkan seluas-luasnya teman kayak gitu. Teman di sini gue maksudkan sebagai apa ya? Link. Connectivity antara kalian dengan orang-orang yang memang ada di sekitar kalian yang memiliki prospek. Entah prospek bisnis, entah prospek pertemanan baik, entah pokoknya prospek yang notabene positif, seperti itu. Nah, Git Community ini bisa kita dapatkan dengan asumsi saya adalah di Instagram itu kita mendapatkan followers yang berkualitas. Yang kedua, kita mendapatkan pesan yang bagus. Yang ketiga, kita mendapatkan konten yang bermanfaat. Dan juga kita mendapatkan komen yang sopan. Ketika kita membangun personal branding, otomatis kita akan mendapatkan Git Community dengan keempat indikator ini. Followers yang bermanfaat yang artinya, followers yang berkualitas yang artinya followers tersebut bukan hanya angka. Followers tersebut bukan hanya banyak, gitu, rame, enggak. Yang kedua adalah good message, yang artinya kita mendapatkan pesan yang bagus dari lingkaran kita itu, dari followers kita itu. Pesan tersebut entah berupa pujian, entah berupa pertanyaan, entah berupa diskusi atau apapun, dia bukan untuk kayak sekedar basa-basi atau apa, itu juga penting untuk teman, tapi untuk di sini dia lebih berisi lah message-nya seperti itu. Setelah itu, ketika kalian mendapatkan pesan yang bagus, lanjutlah kita mendapatkan useful content. Konten-konten yang bermanfaat bukan dari kita aja, tapi dari lingkaran kita. Seperti itu. Contoh saya juga ada beberapa konten yang memang saya buat yang datangnya dari komen, yang datangnya dari direct message. Seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah kita mendapatkan komen yang positif. Komen yang emang membangun, komen yang emang kayak ya positif lah, bukan kayak komen-komen yang hate atau apa gitu, seperti itu. Nah, lanjut. Untuk ketiga ini, kita mendapatkan passive income. Di sini kan, maksud millennials have, apa yang harus milenial itu dapatkan, 3 ini. Nah, di 3 ini, ada namanya passive income.
Ini menurut gue ya. Instagram kita harus diuangkan seperti itu. Nah, ini yang memang sekarang lagi dilaksanakan. Ketika sebenarnya passive income ini kan pengertiannya luas ya. Entah misalnya contoh itu mah bukan passive income, passive income mah saham. Yang emang kita benar-benar nggak ngapain habis itu dapat. Ya banyak pengertiannya memang, tapi untuk di sini gua beri arti adalah seperti penghasilan sampingan lah gitu, pendapatan sampingan lah gitu, pendapatan yang emang gak lu niatkan tapi kayak emang di lu iseng-iseng habis itu dapat duit gitulah di Instagram ini. Nah, tiga ini koinnya ini ada 4 nih: traffic, trust, branding, and giving. Apa sih maksudnya? Pertama, kenapa kalian bisa mendapatkan passive income dari Instagram? Pertama, Anda udah punya traffic. Di sini, good community ini adalah kan orang-orang. Semuanya orang-orang. Gitu kan. Ketika Anda melempar produk, kalian udah punya traffic. Kedua, Anda udah punya trust. Udah punya kepercayaan orang-orang kalau misalnya Tito tuh emang kerjaannya yang di sosmed gitu loh. Lo sama dia aja deh gitu. Nanti sosmed lo bagus, simpelnya seperti itu. Yang ketiga itu branding. Monitor plan udah ke branding nih gitu. Udah kayak branding positionnya itu dia main Instagram. Nah, nanti orang-orang nanya, kalau gue pengen main Instagram di siapa ya? Nah, orang-orang di Youth Community ini bilang, ah Tito aja gitu. Brandingnya udah kayak gitu. Nah, keempat adalah giving, yang artinya ketika kita mendapatkan passive income, kita harus memberi sesuatu kepada siapa target dari kita. Contoh, kita ingin membangun Sigit Community ini, kita harus memberi. Memberi apa? Memberi sebuah konten. Memberi sebuah apa? Memberi sebuah manfaat, sebuah berita baik, sebuah informasi, sebuah edukasi, atau sebuah hiburan. Seperti itu. Kita harus memberi untuk mendapatkan sesuatu dari si sosmed ini. Nah, caranya gimana sih gitu? Caranya gimana? Sampai sini kira-kira atau lanjut aja atau gimana nih teman-teman? Buat teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum Bang Tito mau lanjut buat 3 poin yang tadi dari personal branding, good community, dan passive income. Kalau mau ditampung dulu pertanyaannya dari teman-teman biar bisa dilanjut. Atau kita lanjut aja kali ya? Boleh Bang, dilanjut dulu. Oke. Nah, tadi itu ininya, tujuan kita tuh 3 itu. Nah, sekarang caranya tuh gimana sih? Bentar. Oke. Nah, caranya kayak gini. Ini sebuah data yang emang gua khususkan, nggak khusus sih, biasa aja. Ini sebuah data yang emang gua cari di napoleoncat.com ini. Sebuah data yang, oh keren nih data kayaknya untuk kita untuk kita menargetkan sesuatu seperti itu. Di Indonesia itu ada 81.630.000 orang yang main Instagram. 52%-nya perempuan, sisanya itu laki-laki. Banyak nggak? Banyak. 81 juta berkeliaran di negara
di negara tanpa tempat ini. Yang artinya di Instagram ini ada sebuah komunitas yang sangat luas di dalam sebuah negara. Kalau bisa saya katakan adalah Instagram di Indonesia itu adalah negara tanpa tempat, negara dalam negara, seperti itu. Instagram, luar biasa ya. Nah, 81 juta berkeliaran di negara tanpa tempat. Nah, perhatikan angka 81 juta ini akan kita apakan. Ini simpelnya. Ini adalah profit skema dari gue sendiri. Kira-kira bagaimana sih kita untuk mendapatkan income tadi, kita mendapatkan yang apa ya, dari si kolam Instagram ini. Contoh, 81 juta orang nih, kita bulatkan ya, 81 juta orang, kita kali 0,001%. Yang artinya kita mengambil semua pengguna Instagram, kita ambil deh 0,001% dari 81 juta. Hasilnya adalah 81, seperti itu. Nah, 81 orang kita kalikan dengan 30.000. Hasilnya 2,430.000. Ini kayak gimana sih Bang? Ini agak aneh nih gitu. Oke. Di sini adalah skema ketika kita sudah memiliki personal branding, kita terus juga yang kedua youth community, yang ketiga kita passive income, ini skemanya. Di sini gue mengasumsikan seperti ini. Oke, cobalah kita ngebuat produk apapun itu yang net profitnya adalah 30.000 di angka ini. 30.000. Kalau kita ambil 0,001% dari 81 juta itu 81 orang. Mungkin nggak untuk kita menggapai 81 orang yang bisa kita monetize, yang kita bisa hasilkan sebagai uang. Ya masa nggak bisa, gitu loh. 81 orang kita kalikan 30.000, hasilnya 2,430 ini. Satu transaksi. Menarik nggak? Menarik ya. Yang artinya ketika kita sudah punya 3 itu, kita bisa mendapatkan ini. Personal branding, gig community, dan passive income. Skemanya seperti ini. Nah, bagaimana sih untuk menjalankan skema tersebut? Yang pertama, kita harus memberi konten. Tadi giving. Kita memberi konten. Apapun itu. Nggak harus carousel kayak yang saya punya. Nggak harus yang padat informasi yang kayak saya punya, nggak harus. Apapun itu lempar. Contoh paling simpelnya adalah ketika kalian makan di Turki sana, foto itu makanan, tulis harganya. Itu yang paling simpel. Dan pasar Anda orang Indonesia. Logikanya seperti ini. Siapa sih yang nggak tertarik tahu dengan keadaan negara sebelah atau negara lain lah? Kayak gitu. Kadang-kadang di Instagram ketika gue nge-explore gitu, ada yang nge-share makanan di Singapura, padahal mah ya begitu-begitu aja sih gitu. Tapi pasti gue scroll gitu, pasti gue klik, pasti gue like gitu. Oh, ternyata harganya segini, nggak mahal ya, dan seterusnya. Itu yang paling simple. Gitu kan. Makanan yang emang pasti kalian makan dalam sehari itu, contoh katakanlah 3 kali. Kalian makan, foto aja setiap makanannya harga sekian. Kayak gitu. Memberi konten, apapun itu. Yang kedua adalah menciptakan interaksi. Ketika kita udah memberi konten, kita ciptakanlah interaksi untuk audiens kita, untuk si kolam kita tersebut, gitu.
Jangan hanya kita upload, terus habis itu ya udah nggak ada apa-apa. Orang DM nggak dibalas, orang komen nggak dibalas, orang story nge-reply story kita nggak dibalas gitu. Ciptakan interaksi kalau emang kita mau maksimalkan si Instagram ini. Terus yang ketiga adalah kita akan mendapatkan feedback. Gitu. Nah, ketiga skema ini dia akan berulang terus. Memberi konten, menciptakan interaksi, mendapatkan feedback. Memberi konten, menciptakan interaksi, mendapatkan feedback. Mendapatkan feedback ini dalam arti kayak tadi itu good comment gitu. Kita mendapat komen yang bagus, mendapatkan message yang berkualitas, kita juga mendapatkan followers yang memang bisa dimonetize seperti itu. Nah, ini untuk informasi aja. Sebenarnya si slide ini udah lama, pasti saya gunakan untuk presentasi seputar Instagram. Ini pasti saya gunakan tentang algoritma Instagram. Ini adalah sebuah mindset yang harus ditanamkan memang kalau kita mau main Instagram. Jadi kan Instagram itu sebuah platform yang gratis kan. Kita nggak ditarik biaya sepersen pun untuk main Instagram, untuk menikmati foto-foto dari orang-orang, untuk menggunakan apapun dalam Instagram itu gratis. Pastinya si Instagram ini sebuah bisnis yang nggak mungkin dia membuat platform yang sangat luar biasa, tapi cuma-cuma, nggak mungkin. Pastinya dia juga mengincar uang. Lalu bagaimana dia mengincar uang, bagaimana dia mendapatkan duit, bagaimana dia menghidupkan si bisnisnya Instagram ini dari sini. Instagram adalah sebuah platform yang dia memiliki nilai valuasi. Valuasi adalah apa ya? Nilai saham lah, nilai perusahaannya. Nilai bisnisnya itu seberapa besar sih? Seperti itu. Valuasi dinilai dari banyaknya user, banyaknya pengguna. Semakin banyaknya pengguna, maka juga makin besar valuasinya. Kalau boleh sharing, mungkin sebagian teman-teman juga udah ada yang tahu kali ya. Kalau nilai valuasi Gojek lebih besar daripada nilai valuasinya Garuda Indonesia. Karena apa? Karena user dari Gojek lebih banyak daripada Garuda Indonesia. Simpelnya seperti itu. Lalu untuk menciptakan suasana bisnis yang baik, yang artinya dari uang, dari cash flow-nya baik, Instagram butuh cash flow. Untuk ngegaji karyawan, ya nggak mungkin dong nggak ada karyawan di Instagram. Nah, Instagram ini butuh cash flow. Cash flow-nya dapat dari mana? Dari advertiser. Seperti itu. Kita kalau ngiklan, maksud saya kalau ngiklan di Instagram, kita ngasih uang ke Instagram. Nah, Instagram butuh itu. Ketika kita ngiklan, advertiser akan optimal, ads ini advertising akan optimal jika user itu ramai. Contoh, ketika kalian di lampu merah persimpangan nih, simpang 4 katakanlah di Jakarta. Dia rame nggak? Rame pastinya. Di situ banyak baliho nggak? Banyak. Apalagi pas mau kampanye. Banyak banget nggak? Banyak. Nah, ketika si simpang ini makin ramai, maka makin mahal lah banner kalau kita mau naruh di situ. Bener nggak? Iya dong, pastinya. Nah, kuncinya adalah ketika user dia harus berlama-lama di Instagram, yang artinya di situ banyak namanya ad spot atau spot iklan. Gitu. Contoh, misalnya saya di perempatan Tamrin. Atau perempatan mana ya yang kebayang ya? Ya perempatan jalan manapun lah. Lampu merahnya lama. Terus di sana banyak baliho. Mungkin nggak? Berapa persen kemungkinan saya untuk melihat? Tinggi dong keberhasilan, bukan keberhasilan ya, kayak apa? Tinggi untuk saya melihat si banner tersebut. Karena apa?
lampu merahnya lama, nggak mungkin saya bengong doang ngeliatin lampu. Pasti saya celingak-celinguk, lihat kanan, lihat kiri. Ketemulah si banner tersebut, namanya ad spot. Nah, kuncinya di sini adalah user akan betah di Instagram, disitulah muncul ad spot atau spot iklan. Instagram itu sebuah media, secara garis besar adalah media. Media itu bertugas menyampaikan hiburan dan edukasi. Secara garis besar ini. Nah, ketika tadi user harus betah, habis itu kenapa sih si user ini harus betah? Dia harus merasakan konten-konten yang bermanfaat. Manfaat ini apa? Dua dibaginya. Entertainment atau hiburan dan juga edukasi. Entertainment, dia menghibur, membuat senang, ketawa, merenggangkan otak, tempat santai, dan lain-lain. Edukasi itu apa? Konten yang informatif, menambah pengetahuan, dan juga tempat belajar. Begitu. Makanya, teman-teman kalau emang mau, si sosmed teman-teman itu followersnya banyak, bisa dimonetize, ya artinya bisa dimonetize itu bisa diuangkan lah. Itu harus membuat konten yang nggak jauh dari dua ini. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pasti yang mau punya bisnis itu pasti ngebuat Instagram. Pasti. Nggak dipungkiri lagi dan emang pasti banget. Saya mau bilang ke teman-teman seperti ini. The primary purpose on social media is not to sell on the front end. It's to increase brand awareness or exposure and build a community of followers. Tujuan dari sosmed, dari Instagram itu bukan jualan di depan. Tapi dia untuk menambah brand awareness atau exposure dan juga membuat komunitas of follower. Dan juga dia membuat komunitas yang tadi udah kita bahas. Seperti itu. Ini dari agensi Seroka.com. Jadi kalau ngebuat Instagram jangan jualan, nggak akan winning di situ. Nah, selanjutnya adalah pandangan 360 derajat dari Instagram. Contoh seperti ini. Yang artinya pandangan 360 ini berarti kayak gini. Ketika kita membuat konten atau kita sedang berselancar ria di Instagram, pastinya kita memiliki sudut pandang yang sangat luas terhadap apapun. Contoh, saya ingin melempar konten yang tujuannya untuk para pembisnis. Maka saya harus berpikir apa yang disukai oleh pembisnis. Apa yang kira-kira masuk di pembisnis. Umpannya tuh apa? Oh, saya berpikirnya kalau pembisnis pasti dia sukanya income-nya banyak. Ngomongin tentang peluang dia suka. Ngomongin tentang investasi dia suka, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini pandangan 360 ini contohnya kayak gini. Laki-laki tertarik pada wanita. Ibu-ibu, bapak-bapak, pasti sih. Hijab, eyeshadow. Contoh, ini maksudnya apa sih? Orang berhijab, pasti dia asumsinya suka juga nih sama eyeshadow. Maka konten hijab nggak selalu tentang hijab. Pasti ada konten tentang eyeshadow. Seperti itu. Nah, orang jualan bikini, pasti dia berkaitan dengan pool, kolam renang. Kayak gitu. Nggak mungkin dia bikini di kamar doang. Kayak gitu. Karena orang bikini untuk berenang kok. Gitu. Pastinya dia ada keterkaitan dengan si kolam renang. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita bedakan dari fungsi sosial media dan juga marketplace. Sosial media adalah
dia digitalisasi untuk human behavior, tempat sharing, tempat hiburan, tempat edukasi, dan tempat pamer. Begitu. Dia hanya, apa ya, sebenarnya kan di Instagram itu kita berkehidupan biasa kan. Maksudnya kayak, uh, orang lagi makan di foto, orang lagi naik motor di foto. Ya itu kehidupan, ya kehidupan manusia seperti biasanya gitu kan. Tapi ini digitalisasi gitu, didigitalkan, di foto, dimasukin, di video kan dan seterusnya gitu. Beda dengan marketplace gitu. Dia emang menjalankan fungsi sebagai pasar, di mana bertemunya pedagang dan pembeli gitu. Tawar menawar, ada etalase, di sana orang cuma nyari produk gitu. Jadi perbandingannya agak jauh, bukan agak jauh, tapi ya emang jauh, tapi mereka berkorelasi seperti itu. Makanya kalau emang bisnis yang emang udah runningnya bagus, si Instagramnya itu bukan jualan isinya. Pasti tentang lifestyle-nya mereka. Pasti tentang kayak lebih apa ya, kehidupannya mereka. Bukan lebih kayak jualan aja gitu. Produk A sekian ribu, produk B sekian ribu, bukan kayak gitu. Itu tugasnya marketplace, bukan tugasnya sosial media. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa gue share malam ini untuk teman-teman PPI Turki. Sekiranya kalau emang kurang-kurangnya bisa ditanyakan, kita berdiskusi aja habis ini. Berdiskusi santai, karena emang Raka mintanya di sini gue sharing aja. Seperti itu sih. Gitu, Om Raka. Makasih buat Bang Vito atas pemaparan yang sudah disampaikan. Buat teman-teman yang lain, kalau mau tanya gimana sih Instagram cara buat jualannya, cara buat pemasarannya, atau macam-macam lah yang mau ditanyain, boleh ditanyain ke Bang Vito langsung. Bisa dibuka suaranya kalau mau ngomong atau di chat. Boleh buka video juga biar makin enak mungkin ngobrolnya sama Bang Vito. Biar Bang Vito juga kenalan lah satu sama lain. Silahkan. Ini ada pertanyaan pertama nih Bang. Boleh. Sosok. Cara memulai Go. personal branding biar nggak dikata alay. Oke. Terima kasih atas materinya. Kak mau nanya nih, cara memulai personal branding biar nggak dikira alay itu gimana ya? Mbak Abesia. Sorry, ini tuh anak-anak tuh seangkatan lu semua, Rak? Atau gimana, Rak? Ini ada di kelas juga, ada kakak kelas juga. Oh gitu. Ada kakak kelas juga. Jadi campur gitu ya? Ya. Oke. Gini, gimana sih caranya untuk memulai personal branding? Emang sih ini agak sebuah shifting yang emang yang gue sendiri merasakan kayak Tito mau ngapain nih? Tito apaan sih sekarang? Banyak juga yang unfollow, walaupun nggak banyak banget, tapi adalah yang unfollow. Kayak emang dia terganggu dengan konten kita, gitu. Yang biasanya sehari-hari emang dia ngelihat si Instagram gue ini, ya Tito gitu loh. Gue nge-follow lu dan gue nge-like lu sebagai Tito gitu loh. Sebagai gue temen lu, gue pengen bunga gue temen lu gitu loh, gue pengen lihat kegiatan lu karena gue temen lu, bukan karena ini bisnis lu, bukan kayak gitu. Jadi ini, nah saran dari gue, kalau emang mau main personal branding, pertama kita main dulu di copywriting, itu mainnya di caption kayak gitu. Contoh, katakanlah si Mbak Abeisa ini mau main personal branding di apa ya, di kuliahnya lah, katakanlah kuliahnya ekonomi lah atau apa. Gue di ekonomi soalnya biar gue bayang ya. Mbak Abeisa di ekonomi, gue pengen
mau naikin personal branding di bidang ekonominya, di ilmu ekonominya. Mulailah gue nge-share foto gue dan disertai dengan caption yang berkaitan dengan ekonomi. Ini ilmu juga buat teman-teman. Kalau emang teman-teman mau mainkan Instagram atau sebagai admin atau sebagai sosial media spesialis, atau dari sekarang ini teman-teman mau upload Instagram sesering mungkin agar mendapatkan traffic dan seterusnya, jangan pernah untuk menulis caption yang sama tujuannya dengan si gambar. Contoh, gambar gue adalah apa namanya? Contohlah katakanlah si Irak ini ngepost poster webinar. Webinar ini nih. Di caption dia juga nulis webinar bla 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 bla. Apa namanya? Tanggal sekian dan seterusnya. Nah, itu kalau menurut gue agak sayang placementnya kayak gitu. Nah, balik lagi ke Mbak Alicia, mulai dari situ dulu. Mulai dari caption dulu, dari story dulu gitu loh. Nggak usah yang heavy harus pakai desain nggak usah. Tapi kayak emang contoh misalnya lagi melakukan kegiatan apa, intinya jangan lari dari red line yang memang udah kita tentukan. Contoh, gue di sosmed, gue ngomongin di story yang walaupun desain biasa aja, gue nggak jauh-jauh dari sosmed. Seperti itu. Jadi mulai dari copywriting yang simpel-simpel dulu gitu. Kalau emang jadi gini, kalau kalian boleh lihat di monitor plan itu, postingan pertama awal-awal itu banyak foto gue. Walaupun kayak kalau gue bilang tuh kayak ini alay banget, apaan sih, nggak jelas gitu lah. Gitu. Nah, itu kenapa gue lampirkan foto gue, karena teman-teman gue ini biar dia nggak bingung gitu loh. Biar dia nggak bingung ini tuh monitor plan siapa sih? Oh, ini Tito gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang emang pengen memulai, masukin aja foto kita, jangan didesain ya. Contoh misalnya di Turki emang tempatnya bagus-bagus, ya di Indonesia juga bagus-bagus, kita melakukan foto-foto yang bagus-bagus itu kayak anak-anak captionnya diceritakan dengan apa, seperti itu sih. Itu saran dari gue untuk Kak Adisya. Jadi mungkin istilahnya pesan yang ada di gambar tuh nggak usah dijelaskan lagi di caption gitu ya Bang? Betul, betul. Terus juga kalau emang mau mainin kata-kata aja sih, gitu. Kata-kata pasti 80% orang main Instagram itu ngeliat caption kok. Uh, Kalau misalkan kita main di hashtag tuh berpengaruh nggak sih Bang? Kan biasanya caption juga mencantumkan hashtag tuh. Itu Oke. pengaruh nggak? Nah, sebenarnya hashtag itu merupakan tools gratis dari Instagram untuk si Instagram ini menyebarkan konten kita. Gitu kan. Contoh misalnya gue ini sosmed. Gue nge-hashtag tentang digital marketer. Nah, orang-orang yang ya tahulah kita lah orang-orang yang nyari digital marketer akan nemu gue gitu. Hashtag itu ngaruh. Hashtag itu wave-nya beda-beda nih. Wave-nya kadang-kadang udah ada hashtag bagus nih dulu nih, sekarang udah nggak laku. Contoh misalnya, sorry di belakangan lalu ada hashtag tuh apa namanya, kasihan Gempi, pada tahu kan? Itu kan hashtagnya. Nah, semua all shop pakai hashtag kasihan Gempi. Tuh, ya ini fenomena alam di sosial media gitu loh. Ada lagi hashtagnya apa namanya, Gisel dan Jedar gitu loh. Ini gue benar-benar memperhatikan dari karena emang sih gue mainnya di Instagram, tapi gue juga buka Twitter, gue buka Facebook dan seterusnya. Oh ini postingan gue bisa naik nih gara-gara si hashtag yang emang padahal emang apa namanya notabene si beritanya baik gitu kan. Tapi kalau kata content creator ya why not, emang gue cuma hashtag doang kok, kenapa enggak gitu loh. Gue nggak menyebarkan beritanya, gue cuma menyebarkan hashtagnya gitu loh. Gue ke bawah arus kayak gitu. Hashtag tuh penting dan dia emang harus di riset kayak gitu. Penting banget. Dan biasanya korelasinya gini,
gue main Instagram, pasti gue nyari hashtagnya di Twitter, kayak gitu. Untuk hashtag Instagram masih ngikut di Twitter, sepengalaman gue sih, gitu. Berarti hashtag itu mempengaruhi traffic lah istilahnya gitu ya Bang ya. Paling Iya, simpelnya ngaruh ya. dia, ngaruh banget. Dia penting banget sih, nggak bisa dilupain. Gitu. Buat teman-teman yang lain yang mau nanya, silahkan. Banyak Kak, boleh dong. Silahkan. Ya, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Vicky. Makasih banyak materinya Kang Tito. Ini mantap. Ya, sama-sama Kang Fikri. Oke. Mau nanya nih, sebenarnya banyak sih pengen ditanya tentang Instagram dan branding dan lain sebagainya ini karena lagi tertarik juga pengen mencoba bikin kayak gitu. Pertama tentang ini ya Bang, konten sih, tentang pemilihan pembuatan konten nih Bang. Kan tadi Abang bilang Instagram ini sebenarnya ya intinya ada dua lah ya konten yang bagus tuh, yang edukatif dan entertainment kan ya. Cuma kadang kita ngelihat segmen Instagram ini yang saya lihat sendiri ya di Explore dan lain-lain itu yang banyak diminati oleh kita tuh kadang yang entertainment aja gitu. Bahkan ada istilah yang apa, konten sampah lah kalau orang bilang gitu, kontennya nggak ada manfaatnya gitu, tapi orang itu suka gitu dengan konten yang kayak gitu. Menurut Abang itu gimana ya, misal kita mau bikin sebuah personal branding, perlukah kita ngikutin arus yang ada di apa namanya di Instagram itu sendiri gitu, kontennya tuh bagusnya tuh kita mau dengan ala kita sendiri atau ngikutin kemauan customer gitu di Instagram kita ini kalau mau buat personal branding awalnya gitu. Terus yang kedua ini Bang, fenomena tentang beli followers dan like ya, banyak tuh. Kira-kira tuh enggak sih Bang, apa namanya ngefek gak sih kalau kita beli followers dan juga beli like itu dalam personal branding? Karena setelah saya cek juga, banyak juga ternyata Instagram itu yang gede memang awalnya dia beli followers dulu gitu. Jadi dia kontennya biasa aja, cuma followersnya udah 10.000, 20.000, terus like-nya juga, ya like-nya kelihatan dari like-nya sih 1.000 atau berapa lah, nggak 10.000 juga. Itu kira-kira apa namanya cukup berefek gak sih kalau kita beli followers? Makasih Bang, itu aja. Dua dulu itu. Oke, Bang Fikir. Yang pertama, gue jawab dulu ya. Tadi yang pembahasan gue, konten secara garis besar di Instagram itu ada dua. Entertainment dan edukasi, gitu. Entertainment ini ada hiburan, dan seterusnya. Kasusnya Bang Fikri, Bang, kira-kira tuh kalau emang diekspor tuh banyak konten-konten yang gak bermanfaat, yang receh, tapi dia naik, kayak gitu. Yang, kayak konten-konten yang nggak sepatutnya kita lihat malah naik kayak gitu loh. Nah, ini ada hubungannya dengan kualitas pengguna sosmednya juga sih Bang Fikir. Gitu. Gue nggak bisa bilang kayak kualitas orangnya gimana, tapi gue lebih bilang kayak kualitas pengguna sosmed di Indonesia yang pattern-nya yang kayak gitu loh. Pattern-nya kayak gitu. Nah, yang perlu kita highlight sebenarnya, oke lah katakanlah emang pattern Indonesia tuh suka emang konten-konten yang nggak bermanfaat. Konten-konten yang emang kayak, ini apaan sih, receh, dan seterusnya, gitu. Nah, kalau gue boleh sharing, contoh gue kenal founder-founder akun yang emang dia hanya melempar konten yang emang ini apa sih, nggak jelas gitu loh. Kayak, tapi viewersnya rame gitu loh. Jangan salah, mereka adalah orang-orang yang emang kompeten di sosial media gitu loh. Adalah grupnya nggak bisa gue sebut, gue kenal dan pernah gue ngobrol, ternyata di balik itu mereka punya agensi yang sangat besar, seperti itu. Nah, akun-akun tersebut emang sengaja dia buat kayak gitu, sengaja dia buat melemparkan konten-konten yang emang aneh dan lucu-lucuan doang. Dia sengaja untuk mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya dan dia bisa memonetize di situ, gitu loh. Pas gue ngobrol, Bang, emang kenapa dibuat kontennya kayak gini sih, gitu loh. Kata dia, ya orang disukai ya why not, gitu loh. Disukai kenapa nggak gue buat, gitu loh. Nah, pertanyaannya Bang Fikir di sini,
Bang, gimana nih gue harus melawan itu atau gue harus ngikutin gitu kan? Oke, pertama, kalau emang Bang Fikir mau membangun personal branding dari Bang Fikir sendiri, red line-nya harus diikuti. Contoh, tadi udah sering gue sebut, red line personal branding diri gue adalah sosmed, gitu. Ya udah gue bahas sosmed apapun itu, gitu. Gue bahas sosmed aja terus, gitu. Nanti traffic sosmed yang di luar sana juga akan mampir ke gue juga kok, kayak gitu. Simpelnya gini, Bang. Gue jual minuman, abang jual minuman. Gue udah 5 tahun jual minuman, Bang. Gitu. Pembeli gue sehari itu sampai 1.000, gitu. Raka ini dia penyuka minuman, katakanlah kopi lah. Mungkin nggak si Raka ini untuk main ke tokonya abang, yang dia baru buka 2 bulan? Sangat mungkin, karena sama-sama si Raka ini suka kopi, gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, ada caranya untuk kita namanya riding the wave. Kita mengikuti wave dari sosmed. Ada caranya. Contoh, kemarin lagi viral tuh, kita ambil yang positif, yang Najwa Shihab ngobrol sama kursi kosong. Gitu, pada tahu kan ya? Tahu nggak nih? Tahu kan ya? Apa nggak denger? Tahu. Tahu kan ya? Iya, Nah, tahu Kak. Najwa Shihab ngobrol sama kursi kosong. Oke, kita ambil contoh yang positif. Nah, banyak bisnis atau banyak orang penggiat konten di sosmed itu dia buat meme yang berhubungan dengan kursi kosong seperti itu. Salah satu gue juga pernah buat, tapi bukan di konten gue, tapi di klien gitu. Gue buatlah meme untuk si kursi kosong ini. Entah contoh misalnya udah dapat berapa followers hari ini, terus jawabannya kursi kosong, 0, artinya gitu. Nah, itu cara-cara yang emang Bang Fikir harus kulik lagi lebih dalam, emang itu panjang. Jadi ada caranya ketika kita mengikuti riding the wave. Pertama, yang paling simpel, ikuti hashtagnya, Bang. Kalau emang Abang mau rame, ikuti hashtagnya. Gitu. Untuk awal-awal nggak masalah, ikuti hashtagnya. Yang kedua, ambil caranya mereka berkonten. Contoh misalnya, tahu meme-nya ini nggak, Drake apa tuh yang penyanyi itu yang dia begini terus dia begini. Iya. Nah, apa ya, penyanyi itu loh, atau Iya. katakanlah Yang meme-nya spons apa ya, tunjuk-tunjukkan gitu. ya. Nah, tariklah Bang ke konten Abang kayak gitu. Tarik contohnya misalnya tentang pendidikan lagi lah, katakanlah kayak gitu. Tariklah gitu. Lulus S1, enggak lah, lulus S2 disetujui. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi emang kayak kita ATM. Kalau di sosial media itu emang kita harus banyak ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Dia ngelempar apa, kita harus juga lempar juga kayak gitu. Contoh misalnya kemarin nih yang rame sore 19 detik gitu kan. Nah, pakai aja Bang, pakai kata 19-nya untuk apalah. Contoh di Twitter kan ramenya 19 detik yang notabene negatif gitulah. Kita ambil nih gitu loh. Emang itu kan kayak wah yang begini-gini rame nih. Sorry yang emang kayak berbau pornografi itu rame gitu loh. Nah, kita ambillah 19 detiknya ini, kata 19-nya aja. 19 detik sebelum sekolah. 19 detik setelah belajar. 19 detik sebelum 19 detik ketika melewati sungai apa, misalnya ya begitu-gitulah kata-kata aja mainnya. Nah, ini berhubungan juga dengan tadi Mbak Abesia di copywriting kayak gitu. Jadi kita harus membalikkan viral yang notabene negatif, atau kita ngikutin tapi dengan kita membawa yang notabene positif seperti itu. Kayak contohnya tadi yang 19 detik. Kayak gitu sih Bang Fikir. Terus yang kedua pertanyaannya tentang beli followers ya. Nah, beli followers sama likers ini utamanya tadi gini Bang. Yang di poin nomor 2 itu kan good community. Yang artinya kita mendapatkan quality of followers. Followers yang berkualitas.
kalau emang mau bangun personal branding, jangan ngincer angka dari followers. Kayak gitu. Monitor Pan sampai saat ini 1.600 emang kecil, Bang. Gitu. Kecil 1.600 itu kecil banget dibanding Nico Julius, dibanding Instagramer yang udah besar jauh. Tapi kalau gue boleh sharing di sini, ketika gue punya produk kemarin itu yang gue hargain pre-launchingnya itu 97.000, ketika gue storyin, alhamdulillah laku langsung 30 orang yang beli. Kayak gitu. Yang artinya, itu dalam sehari, itu hari pertama. Gitu. Yang artinya, gue membangun followers yang berkualitas di sini. Gitu. Gue nggak membangun angka. Ketika 1.600 ya gue tenang-tenang aja, orang gue dapet duit kok dari followers gue. Kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, jangan pernah membeli followers untuk Instagram. Karena gini, Instagram itu kan sebuah mesin ya, mesin digital lah ya. Katakanlah mesin ini dia, Instagram kita mesinnya gini nih, followers 1, 2. Ketika kita beli, langsung 10.000 gitu loh. Grafiknya berarti gitulah. Nah, mesin si Instagram ini dia akan mendetek kalau ada ketidakbiasaan di akun kita. Kayak gitu. Saya pernah ngalamin juga nih di bisnis saya sendiri di 2 tahun lalu lah. Saya coba kayak gitu dan emang akunnya hancur. Susah untuk mendapatkan engagement kita ketika saya ngepost setiap hari. Hancur, emang benar-benar hancur. Kayak, ini kok kayak, apa ya, namanya shadow ban lah. Bahasa kami itu shadow ban gitu, kayak di-banned tapi kayak nggak di-banned gitu loh. Jadi Instagramnya hidup segar mati tak mau gitu, mati segan hidup tak mau, apa ya begitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak si Instagramnya ini tuh kayak nggak dianggap sama mesinnya Instagram, dia akan rusak mesinnya gitu. Tidak disarankan untuk beli gitu, karena emang kayak ya untuk apa juga kalau emang followers gue banyak tapi nggak berkualitas kayak gitu loh. Gitu. Itu sih. Mantap Bang, makasih banyak Bang ini masukannya. Ya, sama-sama. Berarti istilahnya lebih baik angka kecil tapi pasif income-nya ada daripada angka besar tapi nggak ada pasif income-nya gitu lah, ya Bang ya? Iya, kalau emang style gue sih gitu loh, kayak ya gitu. Intinya si followers harus berkualitas aja. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Kita buka sampai jam 10 sih, masih 20 menit lagi. Jadi masih santai aja. Masih santai. Diskusi, ngobrol-ngobrol tentang Instagram, tentang sosial media. Buat teman-teman, Bang Tito tuh ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana menjadikan sosmed atau Instagram tempat produktif tapi tidak menjadi toksik baik yang berhubungan dengan mental health atau menjadi distraksi yang berlebihan? Bagaimana menjadikan sosmed atau Instagram tetap produktif tapi tidak menjadi toksik baik yang berhubungan dengan mental health atau menjadi distraksi? Maksudnya gimana nih? Gue agak nggak paham nih. Mungkin Raka agak bisa ini, sorry nih. Tetap produktif tidak menjadi toksik. Gimana ya? Ada bisa atau gini kali, atau maksudnya tetap produktif tapi kayak nggak ganggu atau gimana ya? Nggak ganggu gitu. Iya, mungkin gimana sosial media itu ya biar tetap produktif aja, jadi nggak ngerusak mental health atau menjadi distraksi di hari-hari gitu loh Bang. Kan biasanya kayak Gitu. Istilahnya ada orang yang karena setiap hari menggunakan sosial media jadi ketergantungan lah istilahnya. Oke. Atau bisa merusak mental gitu Bang.
Oke, maaf, sorry Anissa kalau emang agak nggak mudeng gue nya gitu. Eh, jadi gimana sih si Instagram ini tetap produktif tanpa apa ya, tanpa toksik gitu loh, tanpa toksik bagi takutnya kayak ketergantungan mental memainkan Instagram atau ketergantungan mental terhadap apa ya? Main Instagram kali ya, gitu. Kayak misalkan Kalau kan ada itu gimana? Bang, ada istilahnya like di Instagram itu mempengaruhi, bisa merusak mental, kayak mengganggu lah kepikiran atau gimana gimana gitu. Oh gitu gitu Kan gitu gitu. banyak tuh yang Ya, ya, sekarang ya, tuh. ya. Iya, agak berat nih. Pokoknya intinya nih, gue sharing nih. Gue main Instagram itu agak-agak kalau dibilang edit ya, ya udah normal kita semua lah. Kadang-kadang nyampe tempat kita buka Instagram, mau tidur kita buka Instagram, itu udah gue anggap itu sebagai normal manusia lah gitu. Karena emang semua orang ngelakuin itu gitu loh. Gitu. Nah, kalau gue main di Instagram ini produktif, gue jamin sih gue punya jadwal dari jam 4 sampai jam 6 gitu loh. Gue kan posisi gue nganter nih gitu loh. Nah, gue ngebut tuh kerjaan kantor karena gue juga main Instagram di iba apa ya, kalau gue sih emang gue main Instagram nih, gue di kantor main Instagram gitu, main Instagram kantor gitu loh. Gue di klien gue juga main Instagram segala macem. Nah, kalau untuk gue sendiri, ibaratnya itu anggaplah kerjaan. Untuk gue sendiri, gue jadwalkan dari jam 4 sampai jam 6 gue bikin konten. Kayak gitu. Udah, abis itu gue upload, abis itu gue ngapain aja setelah. Itu kayak produktif, tapi kayak nggak apa ya. Kalau menurut gue itu yang titik tengahnya, gue produktif, tapi gue nggak kayak bener-bener candu gitu kali ya, Rak, ya. Bahasanya kayak candu sama Instagram itu. Gitu. Jadi Itu sih kalau memporsi lah istilahnya ya, kayak ngasih jam lah buat main sosial media tuh ya 2 jam sehari betul betul cukup lah gitu ya. Jadi betul betul. ada waktu-waktu yang memang sudah disediakan, kayak misalkan sehari itu buat belajar 4 jam, buat ibadah Hmm, sejam, buat masak berapa lama, buat main Instagram nyantai gitu-gitu, di porsi gitu. ya begitulah kurang lebih. Ya betul. Gitu. Udah kejawab belum Anissa? Nah, Yang lain? kalau emang si Instagramnya mau produktif, nanti ketika udah Instagram produktif tadi tuh, ketika kita mendapatkan distraksi dari Instagram, kita nggak merasa itu sebuah distraction, tapi kayak, wih apa nih gitu loh. Contoh misalnya ketika gue main Instagram, gue melempar konten, habis itu ada feedback, itu ibaratnya sebuah distract ya. Ada feedback nih ketika gue lagi ngapain lah. Tapi ini gue anggapnya bukan distract, tapi menarik juga nih, weh bagus juga nih komennya, wah bagus juga. Nah intinya tadi ada tiga itu tuh apa namanya si Personal poin tiga tuh branding, lupa tuh gue malah sama baby good lebih ke community. di community-nya sih kayak gitu itu sih paling. Gitu. Yang lain, teman-teman yang mau bertanya silahkan. Tes. Iya, masuk Riz. Saya Oke. Silahkan. Sebelumnya mohon maaf Bang Dito sama Raka, tadi slide yang terakhir gue lihat yang Instagram itu dapat uang dari mana, terus si usernya itu sebenarnya valuasi atau apa. Terus setelah itu saya izin keluar dulu, jadi nggak lihat banyak slide lain. Oh Jadi boleh mohon boleh maaf. boleh boleh. Kalau pertanyaannya ini mungkin udah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaannya ini Bang, besarnya pengaruh timing kita mengupload di Instagram itu lebih besar dibanding yang lain atau gimana ya Bang? Kadang soalnya kalau saya ngupload foto di waktu-waktu yang menurut saya bagus, kok yang like-nya dikit gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, gini
kalau di Instagram ini waktu itu emang perlu ya. Jadi gini, ini agak-agak panjang sih, tapi nggak apa. Kita itu harus melakukan testing di akun kita masing-masing. Karena ini tadi balik lagi si Instagram itu mesin, dia itu mesin yang emang digital, yang memang by robot gitulah, robot digital. Dia itu memiliki algoritma yang berbeda setiap akun. Kayak gitu. Kita harus melakukan testing. Waktu yang paten sih nggak ada ya, tapi gue bilang cobalah testing dalam waktu 1 bulan. Kayak gitu. Contoh gue, ketika gue melakukan upload konten setiap hari, gue testing tuh, pagi gue upload. Besoknya gue upload siang. Besoknya gue upload sore. Besoknya gue upload malam banget. Kayak gitu. Mana yang terbaik dari situ, oke gue ambil. Testing lain, dalam bentuk lain gue juga lakukan. Dalam sehari gue 3 kali upload. Pagi gue upload, sore gue upload, siang, pagi, siang, sore menjelang malam gue upload. Kayak gitu. Itu harus di testing. Nah, nanti ubah Instagram menjadi bisnis account. Tahu kan ya, udah tahu caranya ya? Kayak gitu. Jadi bisnis account yang dia udah ada insight-nya, udah ada analytic report-nya. Kalau akun kita itu dilihat di jam berapa sih? Gitu. Di hari apa yang terbaiknya. Itu udah ada kelihatan kayak gitu. Ada di postingan Monitor Plan dibahas kok itu. Nah, terus selanjutnya gini. Kalau kata mentor gua, dia bilang kalau emang lu pengen postingan lu rame terus dan Instagram lu rame terus, upload feed 3 kali sehari. Contoh katakanlah gini, kita merasa nggak sih gini, ketika kita upload di jam 9, pagi ini, katakan jam 9 pagi. Jam 9 sampai jam 10, itu yang nge-like banyak. 50. Jam 10 sampai jam 11 yang nge-like 20. Jam 11 sampai jam 12 yang like cuma 2, 3, seterusnya. Kayak gitu. Nah, ketika kita ngupload di sini jam 9 ke jam 12, lama-lama kan likes turun. Ketika udah turun, kasih lagi. Naik lagi, turun lagi, kasih lagi, dan seterusnya. Gitu. Itu metode mentor gue yang emang kayak dia melihat algoritma si Instagram ini kayak, oh, pertama banyak nih yang likes, habis itu turun. Nah, ketika udah turun, kasih lagi konten gitu. Gue menjawab, kalau dia nanya kayak gini, berapa kali sehari ngepost? Gue pasti menjawab gini, tergantung kapasitas dari lu. Kapasitas perusahaan lu, kapasitas tim lu. Kayak gitu. Kalau gue bilang 2, lu maksakan. Apalagi gue bilang 3, contoh kayak gitu. Minimal 1 aja sehari. Gue selalu bilang, minimal 1 aja sehari. Terus masalah waktu, sampai saat ini gue masih bilang, dari jam 8 ke atas, ketika kita upload, itu engagement-nya kurang bagus. Itu. Kita merasa nggak sih, kalau postingan teman kita tuh yang udah dari 2 hari lalu ada di homepage kita. Instagram kan sekarang kayak gitu tuh. Kita merasa nggak gitu. Nah, kesimpulannya ketika udah dari jam 8 malam ke atas, itu akan masuknya tuh di besoknya atau besoknya itu. Itu yang gue pandang, yang gue lihat tuh dari algoritma sih seperti itu, kayak gitu. Makanya gue selalu upload tuh di jam 6. Gitu. Prime time-nya di dalam sehari ini tuh boleh di testing 9 ke 10. 11 ke 13. Habis itu 17 ke 19. Jam 5 ke jam 7. Itu gap-nya. 9-11, habis itu 9-10, 11-13, 17-19. Kayak gitu. Itu waktu yang pasti gue lakukan. Kayak gitu. Itu sih untuk tadi siapa tuh? Bang Abdullah ya? Haris. Oh, Haris. Siap. Jadi traffic time itu memang dari
akunnya masing-masing yang buat gitu ya Bang. Betul. Mempengaruhi ke personal branding juga. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau nanya nih, Kak. Iya, Perkenalkan, boleh. nama aku Fadlan, ya kan? Jadi gini, Kak. Aku nih buka bisnis ceritanya kan, kursus bahasa Turki gitu. Nah, ini kan baru buka nih awal-awal kan. Dan aku bingung untuk konten Instagram ini, ya kan untuk nge-branding diri kita itu kita ngikutin konten orang itu baik atau enggak gitu. Apa kita harus punya ciri khas sendiri gitu. Soalnya aku lihat kan udah banyak nih apa sih konten-konten yang dipakai sama mereka gitu. Apakah kita harus nyari ciri khas kita sendiri gitu atau kita nggak apa-apa pakai konten mereka gitu. Makasih Kak, itu aja. Oke, tadi apa kursusnya? Bahasa apa? Bahasa Turki ya? Ya. Oke. Kalau untuk bahasa atau apapun inilah, pasti gua sebelum presentasi gue udah mengira pasti ada yang nanya kayak gini. Kalau udah banyak yang ngelakuin gimana sih gitu kan? Nah, jujur ketika gue membangun monitor plan, udah banyak juga yang ngomongin sosmed dan udah banyak juga yang ngebahas kayak gitu. Nah, kalau menurut gue, terabas aja apa yang lo pikirkan nih untuk konten, tulis aja dulu, sebarkan dulu aja. Nanti result yang akan berbicara, oh konten lu nggak bagus, konten lu bagus. Gue selalu bilang kayak gitu. Kalau kita memikirkan gue harus beda atau gimana, bla bla bla, kita mungkin kapan tahu konten kita akan bagus gitu, Mas Lazuardi itu. Tapi ketika kita langsung tuangkan dalam tulisan, langsung dituangkan dalam desain ataupun sekedar caption, lempar itu di Instagram, oke, keren kayak gitu. Nah, pertama aku punya saran di sini, ketika kita membuat sebuah bisnis Instagram itu, pertama kita harus memunculkan kehebatan kita, gitu, kehebatan kita. Contoh, Mas Lazuardi ini belajar bahasa Turki itu dalam waktu 3 bulan udah bisa semua bahasa sama daerah-daerahnya. Contoh, kayak gitu. Mas Lazuardi ini bisa mengajar 4 anak, langsung bisa bahasa Turki dalam waktu 2 bulan. Kayak gitu. Nah, itu bisa di-insert, bisa dimasukkan ke dalam desain, di bawah aja gitu. Atau dengan hashtag atau dengan tag belajar bahasa Inggris tercepat. Itu aja yang Mas Lazuardi tanamkan di otak audiens Mas Lazuardi ini. Jadi kayak ada satu yang emang entah logo, entah apa, itu yang emang harus dimunculkan terus-menerus. Kalau emang, ini kan Instagram untuk bisnis nih, itu emang yang gue lakukan, cari kehebatan lu tuh apa, kayak gitu. Kehebatan lu apa. Jadi, kalau gue pernah, gue upload, gue bener-bener tiduran, terus ada captionnya gini, ini posisi gue ketika gue mendapatkan request desain. Yang artinya, gue berpikir, dengan tiduran aja gue bisa ngedesain, kayak gitu. Audiens akan berpikir seperti itu. Nah, kalau Mas Lazuardi udah punya list konten nih, post 1 gue mau naikin apa, post 2 gue mau naikin apa, post 3 dan seterusnya, bisa ciri khasnya itu dari mulai warna, font, habis itu warna, font, udah sih itu aja. Warna, font, udah. Kayak gitu. Jadi lebih ke situ aja. Jadi dari tulisan itu kayak? Bukan dari si fontnya itu dan tulisan. Nama Instagramnya apa ya Mas Lazuardi kalau boleh tahu ya? Kalau Instagram yang bisnisnya tuh yang akunya. Yang bisnisnya? Yang kursus.
Oh, Winasis Academy. Mana ya? Di chat, coba di chat. Aku juga lupa nih namanya. Gimana? Iya, sebentar. Ditulis Lupa di chat namanya. coba. Ya udah, ntar aku tulis deh di chat. Winasis Gampang lah. Academy. Nah, nanti Mas Waldi kalau misalnya butuh, maksudnya kalau mau ngobrol-ngobrol boleh aja di DM. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah enaknya gimana kayak gitu. Kalau di sini kan waktu terbatas nih, kalau di DM kan nggak terbatas seperti itu. Siap, Nantilah ya siap. Mas Waldi. Ya, Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Waktu sudah mau jam 10 juga, 2 menit lagi. Mungkin kita sudahi kali ya, karena takut semalaman juga. Kalau kita foto dulu gimana buat semuanya? Biar ada dokumentasi gitu. Bisa dinyalain videonya. Oh, boleh banget. Yuk, 2 menit lagi nih. Ada yang masih mau buka lagi? Atau udah nih? Yuk. Segini dulu kali ya, kloter pertama. Mungkin nanti kalau ada yang mau nyusul bisa foto lagi nanti. Oke. Ya, semuanya 1, 2, lagi 1, 2, 3. Dah. Boleh kali ya sebentar ya. Boleh. Oke. Yep. Oke, dari gue kalau kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang post boleh aja DM monitor.plan. Bebas-bebasnya nanya kapanpun tanpa batasan waktu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih banyak, Bang. Kembalikan ke Raka. Kayak gitu. Terima kasih banyak buat Bang Tito udah sharing sama kita tentang dunia sosial media, Instagram khususnya. Mungkin karena waktu dan yang lain hal bisa cuma sampai di sini. Ya ke depannya mungkin bisa buat ketemu, ngobrol bareng, diskusi gitu kali ya Bang ya. Buat yang mau ngobrol sama Bang Tito bisa follow Instagramnya @monitor.plan, bisa langsung DM ngobrol-ngobrol tentang dunia sosial media. Buat yang sudah join, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.